sudah memberikan paparannya. Menarik sekali untuk para pembicara dan kawan-kawan yang ada di webinar, bahwa dapat saya simpulkan dari apa yang disampaikan Ibu dia, bahwa fraksi PDI Perjuangan akan konsen untuk terus memperjuangkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di dalam Prolegnas 2021, dan tentu saja kami meminta kepada seluruh masyarakat yang concern agar juga mempersiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh kami di DPR ya, tentu sebelum bulan Oktober 2020, sehingga kami masih membuka ruang. Mudah-mudahan kawan-kawan dari NGO bisa bersama-sama dengan kami. Dan tentu saja yang menarik kembali yang disampaikan oleh Ibu Tia, bahwa DPR sangat terbuka dan sudah ada beberapa elemen masyarakat dari mulai entertainment, kemudian aparat penegak hukum, kemudian milenial, rekan-rekan media cetak, dan LSM dan NGO yang sudah melakukan koordinasi dengan DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu R. Valentina Sadala SEMS MH dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk memberikan masukannya, memaparkan materinya kepada kami semua. Kira-kira substansi dari rancangan undang-undang yang akan dibahas ini akan seperti apa? Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada PDI Perjuangan yang sudah mengadakan kegiatan ini. Ibu Sri Rahayu, terima kasih. Ibu Dia, Ibu Seri, terima kasih. Kalau Mbak Dia ini sudah seperti saudara saya, karena kami berjuang di jalan memperjuangkan keadilan itu dari zaman kuliah ya Mbak Dia. Jadi sudah matang PDI-nya. Jadi kami sama-sama di Jawa Barat, jadi saya kenal beliau, jadi dan saya mengikuti betul bagaimana teman-teman PDIP mengupayakan agar RUU ini disahkan di periode 2019. Tapi sekali lagi memang dinamika politik kita tidak bisa prediksi secara 100%. Proses terlihat ya? Ini begini, soalnya di PDIP sudah disemprot dari depan. Jadi saya tuh mau keluar hanya kalau Bu Menteri minta dan PDIP minta. Bahaya ini. Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong untuk di-share PowerPoint. Tadi disampaikan oleh Ibu Seli dan Ibu Dia, saya memang akan menyampaikan mengenai RUU, materi-materi muatan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman jaringan masyarakat sipil untuk masuk di dalam RUU yang akan diperjuangkan ini untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2021. Dan ini sudah disampaikan, sebetulnya sudah sangat mendesak. Jadi jaringan masyarakat sipil berharap Senin depan bisa melakukan RPPU. Semoga kawan-kawan PDIP bisa hadir ya, Bu Dia, Bu Sri, Bu Seri, untuk mendukung kami menyampaikan RUU yang menurut kami ini yang paling dibutuhkan oleh para korban. Kita lanjut ke slide ya. Terima kasih. Ini adalah sistematika. Kalau kita mereview, yang di sebelah kiri adalah sistematika versi DPR 2017. Pasalnya, babnya itu ada sekitar 15 bab. Kemudian tim pemerintah 2017 itu ada 14 bab. Kalau yang 2017 itu pasalnya banyak, ada 152 pasal. Nah, kemudian tahun 2019 ketika mulai masuk ke dalam pembahasan, waktu itu seingat saya Mbak Diah itu sekitar bulan Juli sudah mulai start Agustus, dan mulai tegang itu September Oktober ya. Itu di tengah-tengah juga dinamika di DPR itu menyangkut RKUHP dan amandemen Undang-Undang KPK. Jadi memang ramai sekali pada waktu itu. Jadi sistematikanya seperti ini teman-teman. Kalau lihat yang ikut betul-betul lautan merah ini. Terima kasih untuk kawan-kawan PDIP yang betul-betul mau memperjuangkan RUU ini. Jadi kalau dilihat, menurut kami
hal-hal yang sudah diatur dalam RUU versi DPR 2017, ini kurang begitu jelas, tapi kalau bisa digeser sebelah kiri ya, ini sudah cukup komprehensif. Teman-teman bisa lihat, mulai dari bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 ruang lingkup, bab 4 pencegahan. Jadi aspek pencegahan itu sangat penting kalau kita bicara tentang kekerasan seksual. Yang kemudian tindak pidana kekerasan seksual, tadi Ibu Seli sudah menyebutkan, di dalamnya nanti ada 9 jenis kekerasan seksual. Lalu ada bab 4, itu hak korban, keluarga korban, dan saksi. Lalu penanganan perkara kekerasan seksual, partisipasi masyarakat, pendidikan dan pelatihan, pemantauan penghapusan kekerasan seksual, pendanaan, kerjasama internasional, ketentuan pidananya. Jadi ini terkait dengan bab 5. Jadi bab 5 itu harus dibaca bersamaan dengan bab 13. Karena ancaman pidananya ada di bab 13. Kemudian bab 14 ketentuan peralihan dan bab 15 ketentuan penutup. Kita lanjut ke slide berikutnya. Minta tolong teman-teman. Nah, RUU yang hendak disusun oleh teman-teman jaringan masyarakat sipil, jadi jaringan ini terdiri dari ratusan organisasi non-pemerintah yang kebanyakan adalah pengada layanan atau pendamping korban kekerasan seksual. Yang paling utama tentu saja RUU ini dibuat berdasarkan pengalaman korban. Jadi betul-betul pertama melihat kekosongan hukum. Kalau dikatakan ada 5.000 kasus, kenapa yang sampai pada proses peradilan itu hanya 1.000 kasus misalnya? Berarti ada masalah. Masalah itu yang menjadi disebut kekosongan hukum. Jadi ada dua hal. Pertama, kekosongan hukum terkait pemidanaannya. Ada kasus, ada korban, tapi aparat penegak hukum tidak menemukan pasal yang tepat. Jadi kosong disebutnya, kekosongan hukum. Atau yang kedua, ada problem terkait hukum acara. Pasalnya misalnya ada, tetapi hukum acara belum melihat pengalaman-pengalaman korban. Misalnya korban yang sangat sulit menemukan saksi dalam hal mengalami kekerasan seksual. Jadi apakah satu saksi disertai alat bukti yang lain itu cukup? Kalau kita melihat KUHP, kalau kita melihat KUHAP, belum cukup. Jadi perlu ada lex spesialis, tadi Ibu Sri Rahayu menyebutkan. Lex spesialis itu yang dipertanyakan oleh korban. Korban menanti-nantikan itu. Dalam semangat itu maka, sesuai dengan filosofi bangsa kita, negara ini harus hadir melindungi korban. Negara tidak boleh diam atau pura-pura diam terhadap fakta adanya korban kekerasan seksual. Mau dia perempuan, laki-laki, anak, disabilitas, orang miskin, perempuan adat, perempuan tani, negara harus hadir. Itu poinnya. Jadi ini akan mencerminkan nanti RUU yang versi jaringan masyarakat sipil. Kemudian asasnya jelas, Pancasila dan UUD 45, ini harga mati. Nah, dalam membuat RUU-nya, itu kami memperhatikan berbagai instrumen hukum hak asasi manusia. Tadi Bu Dia sudah menyebutkan, kekerasan seksual adalah persoalan kemanusiaan. Instrumen-instrumen HAM-nya lengkap. Kita tidak boleh lupa, amandemen UUD 45 yang paling penting sekali adalah perubahan adanya bab hak asasi manusia yang memberikan perubahan fundamental terhadap bangsa kita. Karena bangsa kita menempatkan penegakan hak asasi manusia sebagai hal yang utama. Itu kenapa ada dalam satu bab dalam konstitusi kita. Yang kedua, juga memperhatikan Undang-Undang 12 tahun 2011. Kalau ini makanan sehari-harinya teman-teman DPR pastinya, terutama di balik. Undang-Undang 12 tahun 2011 mengatur tentang legislative drafting. Bagaimana sih cara membuat RUU yang baik dan benar? Bagaimana sih contohnya membuat bab-babnya, pasal-pasalnya, dan lain sebagainya. Lalu permintaan juga dari teman-teman DPR adalah
agar RUU kekerasan seksual memperhatikan RUU hukum pidana. Jangan sampai bertentangan, begitu katanya. Tentu tidak akan bertentangan, tetapi perlu diingat bahwa RUU kekerasan seksual ini lex specialis. Karena kalau semua sama dengan RUHP, ya berarti tidak perlu ada RUKS. Perlu ada RUKS karena memang ada kekhasan dan kekhususan yang dalam teori hukum disebut lex specialis. Lalu jaringan masyarakat sipil juga memperhatikan proses legislasi 2017 dan 2019. Jadi 2 tahun itu ada banyak dinamikanya tentunya Mbak Diah ya. Dinamika naik turun, ada hoax yang mengatakan ini tidak Pancasilais, ini liberal dan lain sebagainya. Kami berusaha memperhatikan itu semua dan mencoba menangkap aspirasi itu, namun tetap dalam kerangka Pancasila dan UUD 45. Itu tetap sebagai kata kunci kami. Lalu melihat dinamika saat ini, termasuk sekarang ini dinamikanya, Bu Sri, ini mulai terlihat karena COVID ini menyadarkan kita semua dengan dunia online ini, mulailah kita semakin sadar dan aware kekerasan seksual berbasis online yang terlihat di mana-mana, yang tidak sesederhana pornografi, jauh lebih rumit lagi. Ada yang berbayar dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita, boleh tanda kutip, ini kesempatan lah ketika RUU ini bisa dimunculkan kembali di 2021. Minta tolong lanjut slide-nya. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan jaringan masyarakat sipil ketika menyusun RUU. Nah, yang di sebelah kiri adalah milik DPR 2017 dan yang di sebelah kanan usulan kami jaringan masyarakat sipil. Teman-teman bisa lihat, memang jauh lebih sederhana. Ini juga menjawab agar teman-teman di DPR lebih confident gitu ya, melihat RUU ini, bahwa RUU ini niatnya cuma satu, agar negara hadir melindungi korban, dan ketika bicara melindungi korban, itu dari hulu sampai hilir. Dari aspek pencegahan sampai tadi Bu Seri sebutkan aspek pemulihan, rehabilitasi. Jadi itu semua komprehensif, tidak bisa dipisah-pisah satu persatu. Jadi babnya hanya 9, yang di sebelah kanan. Pertama ketentuan umum, nanti akan ada definisi, saya akan jelaskan sedikit secara cepat. Kemudian asas, jelas tadi Pancasila UUD 45, tujuan dan ruang lingkup ada, jenis kekerasan seksual tetap akan 9, mendukung RUU 2017. Lalu ada hak korban, keluarga korban, dan saksi, ini juga masih mengakomodir apa yang ada di 2017. Kemudian pencegahan dan peran serta masyarakat tadi tetap ada. Penanganan, pemulihan, dan pemantauan ini penting sekali. Penanganan, karena ini nanti akan hukum acara yang spesial. Bagaimana keberadaan P2 TP2A, bagaimana keberadaan unit TPA di kepolisian, bagaimana keberadaan kita sekarang banyak sekali ini Bu Sri di komunitas-komunitas kita, ada pesantren yang juga ikut melayani korban, ada organisasi-organisasi berbasis budaya yang juga menangani korban. Ini semua kita rangkul agar ikut hadir dalam menangani penanganan, pemulihan, dan pemantauan. Lalu ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Bisa lanjut. Untuk judul, nah judul kami menyampaikan 2 alternatif. Yang pertama judul yang memang sudah ada 2017, penghapusan kekerasan seksual. Tapi kami ini mencoba melihat juga Bu, perdebatan yang Mbak Diah ya, perdebatan yang luar biasa, sangat alot, hanya mengenai judul. Dan teman-teman DPR biasanya selalu minta, kasih dong alternatifnya Bu Valen, gitu. Alternatifnya dong kasih. Nah, kami melihat alternatif yang mungkin bisa dipikirkan adalah RUU pelindungan korban kekerasan seksual. Pelindungannya nggak pakai R, kita sudah tanya kepada ahli bahasa. Jadi pelindungan ini lebih maksudnya adalah negara hadir melindungi korban kekerasan seksual. Dan pelindungan itu dimaknai sebagai segala upaya tadi dari hulu ke hilir, mencegah, menangani, menyediakan perlindungan, memulihkan korban, menindak pelaku, memberikan rasa aman kepada korban, saksi, dan keluarga korban, dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
Jadi dengan judul ini harapannya akan tercermin mempertegas negara hadir melindungi korban. Yang kedua, harapannya tidak ada lagi nih yang menolak. Karena kalau menolak kita akan bilang, jadi nggak mau nih berpihak pada korban. Mau nih kalau saudara Bapak Ibu menjadi korban dan tidak ada yang melindungi, tidak ada yang mencegah. Apakah itu yang Bapak Ibu inginkan? Ini kurang lebih alternatif yang bisa dipikirkan oleh teman-teman nanti PDIP dan juga teman-teman alat-alat yang ada di DPR. Lanjut. Ini alternatif judul. Kemudian sistematika, saya akan mulai masuk. Yang pertama ketentuan umum. Tadi ada definisi-definisi, terutama ada definisi kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksualnya masih sama dengan RUU 2017, tetapi kemarin itu yang ribut adalah mengenai kata hasrat. Jadi saya coret, kemungkinan jaringan masyarakat sipil mengusulkan kata hasrat diganti keinginan seksual. Yang penting ini maknanya adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan lain sebagainya, menyangkut seorang manusia yang terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, jadi ada power abuse di situ, ada relasi kuasa yang timpang, atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Ini definisi kekerasan seksualnya. Untuk menghindari perdebatan mengenai, tapi nanti ini bisa masuk dong semuanya. Dalam hukum itu nanti akan dibuat definisi pengertian tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ini masukan, kalau di draft yang lama itu hanya kekerasan seksual, maka harapannya ada satu lagi tindak pidana kekerasan seksual. Agar ini juga mempertegas pandangan masyarakat umum bahwa nanti terkait dengan urusan pemidanaan itu nggak gampang. Jangan dibayangkan orang melakukan siul-siul gitu, lantas kemudian misalnya saya siul-siul Mas Marzuki Wahid, terus kemudian Mbak Seri bisa lapor. Ya nggak bisa seperti itu. Tidak sesederhana itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mendefinisikan kekerasan seksual nanti dalam pasal 1 bab 1 itu tidak dipisah-pisah. Jadi tidak kekerasan sendiri, seksual sendiri. Ini yang bikin sering salah kaprah. Jadi perdebatannya berkali-kali itu Mbak Dia sampai kelenger gitu WA saya, ini gimana, ini kita kapan maju. Karena banyak perdebatan di teman-teman membilang boleh seksual dong Bu, tapi nggak boleh kekerasan. Saya bilang, waduh ini gimana ini? Ini tidak ada definisi seksual nanti. Itu mirip begini Bapak Ibu, Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Nggak didefinisikan disabilitas apa, penyandang apa, enggak. Penyandang disabilitas adalah. Jadi begitu ya. Jadi bukan seksual boleh nggak Bu? Boleh. Kekerasan dengan seksual nggak boleh. Nanti larinya seksual yang sah boleh nggak Bu? Yang nggak sah, waduh itu repot lagi. Itu urusannya undang-undang perkawinan sama KUHP, bukan urusan undang-undang ini. Jadi harapannya ini sekaligus juga mempertegas bahwa RUU ini hanya mengatur kekerasan seksual, bukan hal lain. Urusan rumah tangga silakan undang-undang PKDRT, urusan yang lain silakan yang lain. Urusan perkawinan silakan undang-undang perkawinan. Di sini yang dibicarakan tindak pidana pemaksaan perkawinan. Urusan aborsi ada di undang-undang kesehatan. Yang di sini diatur pemaksaan aborsi. Jadi ini yang kami upayakan untuk memperjelas agar nanti teman-teman di DPR yang satu semangat dengan kami para korban itu akan dengan mudah nanti insya Allah mudah-mudahan bisa memperjuangkan ini. Bisa lanjut? Ini bab 1 ketentuan umum. Bab 2 tadi asas, tujuan, dan ruang lingkup. Ini standar ya, karena sudah diatur juga dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, tapi pastinya ada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban,
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuannya tadi komprehensif, hulu dan hilir. Negara hadir untuk mencegah, negara hadir untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Negara hadir untuk menindak pelaku. Negara hadir untuk mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Jadi ruang lingkupnya pun di hal-hal tersebut. Kita lanjut. Bab 3 itu jenis kekerasan seksual. Ada 9 teman-teman. Pelecehan seksual, ini kalau kami orang hukum akan mengatakan ini delik aduan, bukan pidana murni. Jadi tadi dalam hal saya misalnya disentuh atau diraba oleh Mas Marzuki, kalau saya merasa dirugikan, maka saya mengadukan kasusnya kepada kepolisian. Begitu, itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual juga terdiri atas fisik dan non-fisik. Yang kedua, pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan ini delik material, bukan delik formal. Kalau dalam hukum, delik material artinya penderitaan harus terjadi. Jadi kalau banyak yang menanyakan kepada saya, apakah seorang ibu yang menjodohkan anaknya untuk kawin atau meminta anaknya kawin, lantas itu perlu bisa dilaporkan ke polisi. Itu juga muncul waktu di Komisi 8 ya Mbak Dia ya, soal itu. Jadi gimana nih nanti banyak anak-anak yang akan melaporkan orang tuanya? Tidak benar. Memang kalau kita lihat di naskah 2017, kelihatan kabur ya Mbak Dia. Jadi memang itu menimbulkan polemik. Oleh masyarakat sipil nanti kami akan buatkan materi muatan di mana pasal tersebut itu adalah delik material. Jadi memang ada yang menderita, ada perempuan yang dipaksa, melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang tidak dia kehendaki sebagai suaminya. Di situ ada penderitaan, baru dia melapor ke polisi. Jadi memang dari jaringan masyarakat sipil akan menjaga agar 9 ya pengaturan jenis pidana ini itu betul-betul applicable, siap untuk diimplementasikan dalam hal penegakan hukum. Yang ketiga, pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi ini juga nanti ada 2. Yang pertama adalah kontrasepsi, yang kedua ada sterilisasi. Jangan dihapus, jangan dibalik dulu. Kemudian yang keempat, perkosaan. Perkosaan akan mirip dengan RUHP tapi tidak sama. Karena Prof. Harkristuti mengingatkan terus nih. Gak boleh sama ya, harus lebih spesial. Karena lex spesialis. Berarti apa yang nanti berbeda? Ada yang berbeda kami siapkan. Yaitu unsurnya tidak hanya terbatas pada kekerasan dan ancaman kekerasan. KUHP akan terbatas pada itu. Ancaman dan kekerasan. Ancaman dan kekerasan. Dalam RUPKS itu unsurnya akan diperluas, termasuk ada tipu daya, termasuk ada tadi ya relasi ini gitu ya, ini. Kalau kamu mau melakukan ini saya kawinkan, kalau kamu mau tidur sama saya pasti saya kawinkan, padahal nanti nggak dikawinkan. Dan kalau dalam KUHP itu sangat spesifik, kekerasan dan ancaman. Jadi perkosaannya pun akan berbeda. Pemaksaan aborsi, ini akan mengatur soal pemaksaan aborsi. Soal aborsi di mana? Apakah RUU ini akan mengganggu pelaksanaan undang-undang kesehatan? Tidak. Kami memastikan akan ada harmonisasi. Eksploitasi seksual, ini kata kuncinya keuntungan. Ini jelas masih kosong nih dalam peraturan perundang-undangan kita. Kemudian pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Kami juga mengajukan pasal yang mungkin akan berbeda dengan di draft 2017 ini Mbak Dia, karena di 2017 ini penyiksaan seksual yang dijelaskan adalah melakukan melakukan hubungan seksual disertai kekerasan. Padahal yang ingin diperjuangkan oleh masyarakat sipil bukan itu, tetapi penyiksaan seksual dalam konteks sexual torture, dalam yang sudah diatur juga di Indonesia dalam
konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi penyiksaan seksual itu apa? Penyiksaan seksual itu adalah perbuatan-perbuatan kekerasan seksual yang ditujukan bukan untuk kenikmatan pelaku, tapi tujuan lain. Misalnya, memaksa seseorang berhenti dari perjuangannya, memaksa seseorang memberikan informasi. Jadi bukan untuk kenikmatan. Kalau contoh yang paling menyedihkan, saya pikir teman-teman PDIP pasti ingat, itu kasus Marsina. Jadi kawan kita Marsina, buruh pejuang kita, alat kelaminnya dimasukkan tongkat dan lain sebagainya, bukan untuk kenikmatan, tapi agar dia menghentikan kerja-kerja pengorganisasian terhadap kawan-kawan buruh miskin. Jadi itu contoh penyiksaan seksual. Kami mohon agar teman-teman PDIP, Mbak Dia nanti memperjuangkan yang penyiksaan seksual ini, karena kita nggak tahu ke depan, tentu apalagi dalam politik ya, sangat mungkin terjadi ada penyiksaan seksual. Kita lanjut. Bab 4 itu hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi. Ini kurang lebih masih mirip dengan DPR 2017. Kami cuma mencoba memastikan agar 3 aspek penanganan, perlindungan, ini kita coba sinergiskan Mbak Dia dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, agar betul-betul inline gitu, agar betul-betul ini negara bisa hadir ya, memastikan adanya perlindungan saksi dan korban, dan juga kita nggak bisa lagi memikirkan korban kekerasan seksual hanya korbannya, karena biasanya yang menyaksikan misalnya anaknya, dia disiksa, anaknya menyaksikan, bagaimana anaknya ini juga terlibat, atau anaknya menjadi korban kekerasan seksual secara berulang-ulang, istrinya, ibunya, ini juga membutuhkan banyak pertolongan. Jadi kita akan memperluas ini sebagai sebuah terobosan, memperluas konsep kita tentang perlindungan korban. Kemudian pencegahan dan peran serta masyarakat, tadi saya sudah sampaikan. Nanti ada bidang-bidang, ada bidang pendidikan. Kita harapkan kalau ini goal 2021, Mas Menteri Pendidikan bisa mengeluarkan permen ya tentang penghapusan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Kita berharap teman-teman yang lain di kementerian yang lain bisa mengeluarkan permen-permen juga. Itu akan dimandatkan oleh RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Dan bab 6 itu penanganan, pemilihan, dan pemantauan. Ini kurang lebih juga mirip dengan apa yang sudah diatur teman-teman di 2017 pada waktu itu. Nanti ada tentang macam-macam di dalamnya, mulai dari proses penerimaan kasus, laporan kasus yang diterima oleh teman-teman P2P, P2A, maupun pengada layanan berbasis komunitas, berbasis yang lain sebagainya, secara terpadu atau biasa kita sebut integrated criminal justice system. Jadi akan terlihat betul nanti agar korban tidak menderita terus-menerus dilempar dari satu pihak ke pihak yang lain berulang-ulang. Nanti kita akan atur di sini terobosan-terobosan juga terkait agar korban tidak perlu bertemu dengan pelaku pada saat persidangan, adanya ruangan khusus untuk ruang tunggu dan lain sebagainya. Juga tidak kalah penting tentang ganti rugi atau restitusi, ini juga sangat penting sekali yang nanti akan betul-betul diatur dalam bab 6 ini. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah RUU ini hanya mengatur pemidanaan? Tidak. Oleh karena itu sangat sulit kalau misalnya dikatakan dipisah-pisah saja. Misalnya beberapa diatur di KUHP, beberapa diatur di sini. Ini akan menjadi sulit Bapak Ibu karena apakah kita juga akan mengkotak-kotakan korban yang bisa mengakses bab 6 ini dan bab 4? Itu yang jadi soal. Kita mau semua korban 9 jenis KS berhak mengakses bab 4 itu hak dan bab 6 penanganan. Kalau tidak, kita menjadi diskriminatif lagi. Jadi ini juga penting dipikirkan oleh kita bersama agar bab 4, bab 6, bab 5 ini terkait langsung dengan tadi bab pemidanaan. Lanjut. Ini bab 7, ketentuan pidana. Kami masyarakat sipil mengambil dari RKUHP, jadi kurang lebih sama sebetulnya, tapi memang lebih spesial terkait hal-hal yang khusus ya, misalnya karena melihat keunikan kekerasan seksual.
Dan nanti yang Ibu sering sebut tentang rehabilitasi khusus, bagi korban itu namanya rehabilitasi untuk korban, itu kaitan tentang pemulihan korban. Bagi pelaku, rehabilitasi itu bagian dari tindakan yang nanti akan menjadi disebutkan dalam putusan pengadilan. Jadi ini kami coba untuk melihat persoalan karena di sisi yang lain kita juga tidak ingin pelaku kemudian menjadi pelaku lagi dan pelaku lagi dan pelaku lagi. Tapi bagaimana pelaku ini bisa mengalami rehabilitasi sehingga dia bisa pulih dan dia juga bisa tidak lagi mengulangi kekerasan seksual yang dia lakukan. Saya pikir poin ini menjadi sangat penting. Kemudian, saya lanjut. Ini terakhir ada ketentuan peralihan, nanti kita akan atur, biasanya isinya adalah terkait dengan bagaimana sih proses kasus yang sedang berjalan ketika RUU ini sudah ditetapkan pada hari tersebut. Biasanya akan ada semacam period atau period waktu tertentu untuk ada adjustment. Kemudian ketentuan penutup ini nanti mengatur tentang aturan-aturan pelaksanaan, kapan dibuat, dan lain sebagainya. Saya pikir itu saja, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kami jaringan masyarakat sipil sangat berharap agar teman-teman, terutama PDIP yang posisinya jelas ya, selalu berpihak pada rakyat, selalu berpihak pada korban, ini betul-betul bisa memperjuangkan RUU ini agar tidak hanya bisa masuk dalam prolegnas prioritas 2021, tetapi juga bisa dibahas segera atas dukungan teman-teman, apalagi Bu Ketum sudah luar biasa terdepan ya, berani menyampaikan statement yang political statement yang very strong menurut saya. Jadi kami sangat menitipkan kepada teman-teman di PDIP agar bisa naskah ini dan RUU ini bisa diperjuangkan dan bermanfaat insya Allah untuk kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Valentina. Ya. Keadaan yang sangat menarik dan alhamdulillah tadi